Jadi, anak-anakku untuk pertemuan hari ini mengenai pengelolaan sampah. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di lingkungan kita, lingkungan sekitar kita itu adalah tanpa adanya sampah. Jadi, untuk materi hari ini, Ibu mengambil dengan materi pengelolaan sampah. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai pengertiannya, sumber dan klarifikasinya, kelompoknya, dan pengaruh terhadap kesehatan itu bagaimana. Nah, yang pertama, pengertian pengelolaan sampah. Menurut Prajudi, sampah adalah pengelolaan adalah suatu aktivitas pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya yang akan digunakan dalam kegiatan untuk mencapai atau tujuan tertentu. Sedangkan sampah menurut WST yaitu suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Jadi, pengertian sampah secara menyeluruh adalah pengelolaan suatu barang yang dibuang, yang bisa diolah kembali dan memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya, sumber dan klarifikasinya. Sampah ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama itu sampah basah, yaitu sampah organik yang mudah busuk. Kemudian yang kedua sampah kering, termasuk sampah anorganik yang tidak mudah busuk. Kemudian yang ketiga sampah lembut, yaitu sampah yang merupakan partikel ukuran kecil, ringan, mudah, dan berdebu. Kemudian yang keempat, sampah besar, yaitu sampah yang berukuran besar, misalnya bekas verti, bekas bekas barang-barang yang ada di rumah, kemudian kursi, meja, alat yang tidak bisa digunakan di dalam rumah, yang sudah tidak digunakan ya. Selanjutnya, yang kelima sampah berbahaya. Sampah berbahaya ini ada beberapa macamnya, itu sampah patogen, itu sampah yang berasal dari rumah sakit. Kemudian sampah beracun, yaitu sampah yang sisanya pestisida. Kemudian yang keempat sampah radioaktif. Kemudian sampah yang keempat itu sampah ledakan, yang dimana sampah ledakan ini berasal dari ledakan petasan, misalnya sampah perang atau bekas kembang api dan segala macam. Nah, kemudian kelompok sampah. Kelompok sampah ada berbagai sumber yang dapat dijadikan. Itu adalah yang pertama, sampah hasil kegiatan di rumah. Contohnya sisa makanan, bahan dan peralatan rumah tangga. Kemudian yang kedua, sampah dari kegiatan perdagangan. Contohnya sampah yang berasal dari kegiatan itu dari supermarket, pusat perkotaan, warung sejenisnya, bekas botol minuman yang lagi tren sekarang yang model plastik begitu, itu termasuk sampah dari kegiatan perdagangan. Dan stropon kan sekarang banyak digunakan untuk kemasan makanan, itu juga termasuk sampah perdagangan. Kemudian sampah yang berasal dari industri, yang merupakan sampah yang berasal dari kegiatan industri yang jumlahnya macam-macam tergantung pada jenis industri. Industri ini adalah sisa-sisa, kayak misalnya di pabrik, sisa airnya atau apanya dan segala macamnya, ya. Kemudian sampah yang berasal dari jalanan, ini bervariasi ya, ada sisa daun-daun kering, kertas plastik, putung rokok yang berterbangan di jalanan, kemudian barang-barang yang sembarang yang dibuang oleh pengendara. Ini sudah jelas ya. Nah, kemudian sampah yang berasal dari binatang mati, contohnya bangkai ular, bangkai ayam, bangkai kucing yang mati yang ditabrak di jalanan, itu ya termasuk sampah bangkai. Nah, menurut sekarang itu banyak sampah plastik yang berkeliaran.
Jadi tugasnya Ananda sekalian, silahkanlah membuat suatu video, ya, membuat suatu video yang dimana isinya adalah pemilahan sampah plastik dan sampah non plastik. Jadi insya Allah Ibu tunggu minggu depan ya. Jadi selanjutnya pengaruhnya sampah terhadap kesehatan, ada berbagai macam hal yang perlu diketahui di sini. Itu tempatnya berkembang biak vektor penyakit banyak ya, banyak ada kumannya, ada bakterinya dan segala macam. Kemudian insiden si penyakit demam berdarah, ini pasti karena ketika penyakit demam berdarah itu muncul adalah lingkungan di sekitar itu kurang bersih. Kemudian terjadinya kecelakaan. Ini terjadinya kecelakaan ketika para pengendara membuang sampah sembarangan ketika mereka dalam perjalanan. Kemudian dan gangguan psikomotis, ini gangguan mentalnya, hidungnya apa dan segala macam yang mengubah hal tersebut. Jadi mungkin ini materi singkat yang Ibu bisa sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya terima kasih kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.